Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Hari ini kita bisa kembali mendengar firman Tuhan oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan semata-mata. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum saya berkhotbah lebih mendalam, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur jikalau hari ini kembali untuk mendengar firman-Mu, dibentuk dengan kehendak-Mu, dan hidup kami selalu tetap sesuai rencana-Mu, dan selalu setia menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, sertai Tuhan pemberitaan firman-Mu ini untuk bagi setiap kami. Kami mengucap syukur atas segala-galanya. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini tema kita adalah makna daya pikir fantastik yang benar. Makna daya pikir fantastik yang benar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa itu daya pikir fantastik? Daya pikir fantastik itu yang dipunyai oleh manusia itu daya pikir yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa. Nah, inilah yang manusia punya. Manusia bisa berbuat apapun dengan daya pikirnya sedemikian rupa, meng-create daya pikir sedemikian rupa seperti yang kita saksikan. Ya kan saudaraku, dia bisa bikin gedung-gedung pencakar langit, dia bisa bikin pesawat terbang, dia bisa bikin alat-alat komunikasi yang canggih. Itulah manusia saudaraku. Nah, dengan daya pikir fantastik ini seharusnya kita mempunyai kehati-hatian yang sangat mendalam. Jika tidak demikian Bapak Ibu, iblis juga punya daya fantastik tersendiri yang untuk menyeret daya fantastik manusia dan untuk menghancurkan manusia. Saudara, jangan hati-hati dengan daya fantastik ini. Sebab iblis pun akan menyimpangkan daya fantastik kita supaya mengikutinya dan akhirnya kita jauh daripada nilai Tuhan yang luar biasa itu. Kita lihat saudaraku, pertama kali iblis jatuh dalam dosa karena dia mempergunakan daya fantastiknya untuk melawan Tuhan, untuk menggantikan kedudukan Tuhan. Nah ini kita lihat saudaraku di Yesaya 14 ayat 12 sampai ayat 15. Yesaya 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Ini kejatuhan iblis. Awalnya Lucifer ini adalah saudaraku di tempat yang terhormat sebetulnya. Dia adalah pemimpin pujian dan untuk kepada Tuhan. Akan tetapi daya fantastiknya ingin menggantikan Tuhan dan akhirnya dihancurkan. Akhirnya dibuang ke liang yang kubur yang paling dalam. Nah, ini dia ulang kembali kepada Adam Hawa, saudaraku. Ingat baik, iblis selalu memakai daya fantastiknya untuk menyeret manusia untuk di dalam kehendak si jahat tersebut sehingga manusia tidak lagi selaras dengan daya fikir yang Tuhan punya, tidak lagi selaras dengan seperasaan dengan Tuhan. Seharusnya tidak demikian. Tatkala kita tahu bahwa ini adalah fantastik si jahat, fantastik si iblis, kita ini saudaraku tidak mau diseret olehnya. Tetapi kita tetap menyelaraskan daya fantastik kita ini saudaraku untuk menyenangkan Tuhan dan untuk memparalelkan dengan Tuhan dan untuk hanya sepikiran dengan Tuhan. Kita lihat saudaraku bagaimana Adam Hawa jatuh dalam dosa yang dijatuhkan oleh si ular itu. Di kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan?
Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saudara lihat, ular ulang kembali nilai-nilai fantastiknya untuk mengajak si Adam Hawa, saudaraku, untuk menyamai dirinya dengan Allah dan untuk memakan buah yang Tuhan larang. Nah ini saudaraku, dan akhirnya Adam Hawa termakan dengan daya fantastik iblis sehingga dihancurkannya dan terputus hubungan dengan Tuhan. Nah ini yang harus kita hati-hati di dalam daya fantastik yang kita punya. Jikalau hari ini Bapak Ibu engkau sedang memikirkan, sedang membawa satu imajinatif berdosa, itu daya fantastik iblis. Supaya nilai-nilai dirimu itu rusak kembali, gambaran Allah yang di dalam dirimu itu dirusakkan kembali, padahal sudah dipulihkan melalui darah Yesus Kristus, supaya engkau hancur kembali. Nah itu kita harus jangan mau. Kita harus menyelaraskan hanya kepada nilai-nilai Tuhan. Dan kita mampu kok untuk percaya dengan adanya kuasa ilahi, kuasa Tuhan. Dan kita mampu kok oleh nilai-nilai selaras dengan Tuhan. Seharusnya kemampuan kita ini tetap bertahan di dalam Tuhan, bukan di dalam kehendak si jahat. Ini penting untuk setiap kita menyadari dalam ini. Saya banyak melihat, banyak orang-orang pintar Bapak Ibu berbuat kejahatan. Banyak orang-orang pintar berbuat kenajisan, hamba-hamba Tuhan berbuat kenajisan. Kenapa bisa? Karena mengikuti daya fantastik iblis. Sehingga dia tidak mengikuti daya fantastik yang dipunyainya oleh untuk melekat kepada Tuhan. Nah inilah satu nilai saudara penyimpangan yang sangat luar biasa yang mengakibatkan dosa dan mengakibatkan hukuman dari Tuhan datang. Saudaraku, hati-hati dengan daya fantastik yang menyesatkan Bapak Ibu. Yang dalam kondisi ini kita tidak waspada. Kita harus waspada Bapak Ibu. Sebab iblis itu selalu masuk dalam pikiran manusia dan mengajaknya manusia tersebut kepada nilai-nilai yang menguntungkan dalam kedagingan tanda kutip. Pada akhirnya saudaraku ternyata ujung-ujungnya adalah maut. Kita perlu hati-hati. Nah, bagaimana supaya kita menyelaraskan daya fantastik kita yang benar untuk kepada nilai Tuhan. Nah kita sudah barang tentu harus percaya dengan firman Tuhan. Yang pertama kita saudaraku harus menyelaraskan adalah kita ini segambar dengan Tuhan. Kita ini segambar dengan Tuhan. Kita harus menangkap dalam hal fantastik kita. Kita lihat di Kejadian 1:27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Kita ini segambar serupa dengan Tuhan. Kita harus bisa menangkap dengan ini Bapak Ibu, posisi ini dan nilai-nilai ini. Yang jangan mau dirusakkan oleh si jahat. Banyak orang Kristen tidak percaya dengan segambar dengan Allah, tetapi lebih cenderung segambar dengan setan, segambar dengan kejahatan, segambar dengan perilaku-perilaku najis. Nah ini loh, daya fantastikmu sudah dihancurkan. Makanya saudaraku, hati-hati dengan kehebatan kita, dengan pikiran kita yang diberikan oleh Tuhan, agar kita benar-benar hanya bisa percaya kepada nilai-nilai Tuhan. Dan yang bukan daripada Tuhan, pasti itu daripada nilai si jahat. Ini penting Bapak Ibu. Jikalau hari ini ada rancangan-rancangan engkau yang untuk kejahatan, itu harus dibatalkan. Sebab itu rancangan si jahat Bapak Ibu untuk mengajak engkau melakukan nilai kejahatan, melakukan nilai kenajisan, melakukan nilai dosa, sehingga hubunganmu dengan Tuhan nanti akan terputus kembali. Kalau engkau sudah terputus kembali dengan Tuhan, saudaraku, dengan apa lagi kau diampuni? Hati-hati. Manusia ini luar biasa sesungguhnya. Kita lihat di Kejadian 11 ayat 6. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana.
Itu hebatnya manusia. Manusia kalau tidak dalam tuntunan Tuhan, Bapak Ibu, akan menghancurkan sesamanya, akan menghancurkan sekelilingnya. Nah, betapa saudaraku iblis ingin memakai hal tersebut. Kita hati-hati sebagai anak Tuhan. Kita harus benar-benar menyelaraskan. Kita hanya segambar serupa dengan Tuhan. Gambaran Allah kepada diri kita itu nyata. Yang suci, yang kudus, yang sejati, yang setia. Yang selalu mempermuliakan nama Tuhan, nama di atas segala nama. Ini penting loh Bapak Ibu. Jangan sampai daya fantastik itu dihancurkan oleh si iblis. Digeser kepada nilai-nilai yang najis. Digeser kepada nilai-nilai yang berdosa. Hati-hati. Mulai saat ini Bapak Ibu. Yang pertama, engkau ini segambar serupa dengan Tuhan. Harus mengerti kita dengan itu Bapak Ibu. Harus tahu kita dengan itu. Ya kan? Kalau tidak demikian Bapak Ibu, kita dalam kondisi berbahaya. Jadi daya fantastikmu perlu tetap diwaspadai. Perlu tetap berawas-awas. Kalau tidak demikian, engkau akan dihancurkan oleh daya fantastik iblis yang selalu polanya sama, agar manusia mengikuti hawa nafsunya, agar manusia melawan Tuhan, agar manusia memberontak kepada Tuhan, dan akhirnya manusia kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah, iblis tidak mau sendirian, saudaraku. Dia kehilangan kemuliaan Tuhan. Dia akan mengajak manusia yang setuju dengan kondisi-kondisi rencananya. Akhirnya banyak orang-orang Kristen menjadi pengikut-pengikut setan, pengikut-pengikut iblis. Hati-hati Bapak Ibu. Makanya untuk setiap kita, selaraskan selalu daya fantastikmu itu hanya untuk kepada nilai Tuhan. Pikirkanlah nilai-nilai Tuhan dalam sepanjang masa hidupmu. Jangan sampai meleset dari hal itu kalau engkau tidak mau berdosa. Ada amin saudaraku. Makanya daya fantastikmu itu jikalau hari ini adalah sudah menyimpang kembali kepada jalan Tuhan. Ini penting. Jangan sampai engkau termakan bujuk rayu si jahat. Yang kedua saudaraku, ya kan, kita ini adalah sepikiran dengan Tuhan. Kok bisa Pak sepikiran dengan Tuhan? Bisa, kita bisa sepikiran dengan Tuhan Bapak Ibu. Itu daya fantastik yang Tuhan berikan kepada diri kita, dari setiap manusia. Kita bisa sepikiran dengan Tuhan. Betapa hebatnya kita ini Bapak Ibu, kalau kita menyelaraskan dengan Tuhan. Sebab Tuhan ingin supaya kita ini sepikiran dengan Dia. Kita lihat di 1 Korintus 2, Paulus mencapai nilai tersebut Bapak Ibu. 1 Korintus 2 ayat 12 sampai 16, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah, tentang perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Tahapan pikiran Tuhan kita bisa jangkau. Kita bisa selaraskan Bapak Ibu. Kalau ada orang Kristen yang tidak yakin dengan hal ini, hati-hati. Iblis sedang untuk mempengaruhi hidupmu supaya jauh dari Tuhan. Supaya engkau tidak sepikiran dengan Tuhan. Supaya engkau tidak setuju dengan Tuhan. Hati-hati. Petrus pernah mengalami hal tersebut Bapak Ibu. Iya kan saudaraku, di Matius 16 ayat 23. Enyalah iblis, kau merupakan batu sandungan bagiku. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Nah itu, Petrus saja pernah Bapak Ibu, fantastiknya adalah memikirkan kehendak dirinya. Kehendak nilai untuk melawan firman Tuhan, untuk melawan rencana Tuhan. Sehingga saudaraku disentak sama Yesus. Nah kita perlu hati-hati. Jika pikiranmu menyimpang daripada pikiran Tuhan, yang adalah kebenaran, yang adalah kekudusan dan kesucian, itu pikiranmu sedang dikuasai oleh si jahat, oleh iblis. Fantastikmu ingin untuk disimpangkan, sehingga engkau kesukaannya berbuat onar, berbuat jahat, berbuat najis. Hati-hati Bapak Ibu. Iya kan? Nilai-nilai yang kita punya, yang istimewa, yang fantastik itu luar biasa.
hanya untuk dipergunakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Iya kan saudaraku, lakukanlah semata-mata itu untuk Tuhan. Sehingga kita tidak mengalami hamartia, tidak mengalami penyimpangan, tetapi tepat dengan apa yang Tuhan kehendaki. Iya kan? Dan bisa kita selaraskan kita punya fantasi kita dengan Tuhan. Sebab gunanya fantastik yang Tuhan berikan bagi setiap kita adalah untuk menjangkau pikiran Tuhan. Bisa dengan iman yang teguh, dengan iman yang setia, dengan mengasihi Tuhan. Ada amin Bapak Ibu. Kita harus begitu kondisinya Bapak Ibu. Kalau enggak, apalagi sekarang banyak zaman jahat, banyak zaman yang lagi banyak kenajisan, saudaraku. Sehingga kecenderungan orang-orang Kristen lebih cenderung berbuat jahat, berbuat najis, ketimbang lebih cenderung berbuat apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan pikirkan. Perlu kita hati-hati. Di sini kita perlu benar-benar presisi Bapak Ibu. Kalau tidak demikian, kita akan larut dari daya fantastik iblis, yang akhirnya saudaraku tanpa terasa kita dibawa oleh kehendak si iblis dan akhirnya kita bisa terhilang. Aturan kita masuk surga ternyata masuk neraka. Hati-hati. Penyesat pun memakai dengan demikian. Kita diayun sedemikian rupa supaya kita melupakan nilai-nilai Tuhan, kebaikan Tuhan dan pengorbanan Tuhan, sehingga kita mengabaikan nilai-nilai tersebut, sehingga pada akhirnya kita beranggapan bahwa kitalah punya kekuatan, kitalah punya nilai-nilai kemampuan, ya kan, yang mana bukan daripada Tuhan dan tidak melekat kepada Tuhan, dan akan hancur manusia semacam itu. Ya kan saudaraku, dan akhirnya Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya sendiri dan hatinya jauh daripada Tuhan. Ingat baik, daya fantastikmu itu adalah untuk dengan sepikiran dengan Tuhan, untuk sepikiran dengan Tuhan, untuk sepikiran dengan pikiran Tuhan. Ada amin? Puji Tuhan Bapak Ibu kalau Anda sudah mengerti. Yang ketiga saudaraku, seperasaan dengan Tuhan. Luar biasa. Kita bisa seperasaan dengan Tuhan loh. Bagaimana Pak rasanya? Bisa. Gunakan daya fantastikmu untuk hal tersebut. Kita lihat ya Bapak Ibu, Filipi 2 ayat 5. Ya kan sampai 11. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tuh lihat, saudaraku. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dalam taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Seperasaan dengan Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Dia sangat merendahkan dirinya luar biasa, yang adalah Allah dan mengosongkan dirinya sedemikian rupa. Jika kita punya Allah sedemikian rupa rendah hati, saudaraku, kita pun demikian. Kita tidak boleh sombong. Nah, lagi-lagi, jikalau kita punya pikiran sombong dan daya pikir yang sombong, Bapak Ibu, itu fantastikmu sedang dihancurkan sama iblis dan sedang diseret oleh sama iblis nilai-nilai mempunyai kesombongan. Kesombongan itu Allah yang tidak suka, ya kan? Kesombongan adalah awal dari kehancuran. Nilai-nilai sombong ini, saudaraku, adalah daya fantastik iblis yang sangat sombong, ingin melawan Tuhan, ingin menyaingi Tuhan, yang sehingga akhirnya hancur. Makanya setiap kita, saudaraku, harus ada kerendahan hati. Tidak boleh sombong, sebab kita bisa seperasaan dengan Tuhan. Tuhan kita saja sedemikian rupa merendahkan dirinya. Satu nilai understanding responses yang luar biasa kepada manusia. Mengapa kita sesama manusia saling meninggikan diri? Itu adalah pekerjaan si iblis yang memakai daya fantastikmu untuk menjadi manusia sombong, dan sebentar lagi engkau akan hancur. Hati-hati Bapak Ibu dengan kesombongan yang engkau punya. Ya kan? Itu dari si iblis yang ditaruh melalui daya fantastikmu, sehingga pada akhirnya engkau tidak menyadari engkau sedang melawan Tuhan, engkau sedang untuk memberontak kepada Tuhan. Makanya setiap kita harus seperasaan dengan Kristus Yesus, yaitu bentuknya kerendahan hati. Dan dikatakan lebih mendalam adalah
membentuk ada satu nilai empati yang luar biasa atas sesama kita. Menangislah di tengah orang menangis, tertawalah di tengah orang tertawa. Jadi itu nilai-nilai daya fantasi kita dipakai seperasaan dengan Tuhan. Bisa Pak? Bisa. Seharusnya bisa. Makanya di sini kita perlu wanti-wanti, hati-hati dengan daya fantastik pikiran kita. Harusnya pikiran itu dengan yang benar, dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan sebaliknya. Ini penting ya Bapak Ibu. Dan mulai sekarang hati-hati dengan nilai-nilai daya fantastikmu. Jangan sampai tidak seperasaan dengan Tuhan, akhirnya engkau tidak selaras lagi dengan kehendak Tuhan. Tidak selaras lagi dengan perasaan Tuhan. Dan pada akhirnya engkau berlawanan dengan perasaan Tuhan. Banyak orang Kristen, saudaraku, Tuhan yang mengasihi, tetapi dia tidak mengasihi sesamanya. Tuhannya telah mengampuni, tetapi dia tidak mengampuni atas sesamanya. Itu daya fantastikmu dipakai oleh iblis. Ya kan? Kalau ada nilai kebalikan-kebalikan dari apa nilai yang firman Tuhan, itu berarti sudah iblis berkuasa atas hidupmu dan atas pikiranmu. Kita perlu hati-hati dengan tersebut, dengan hal tersebut Bapak Ibu. Kita jadi harus selaras dengan Tuhan Yesus. Begitu luar biasa Tuhan Yesus mengampuni kita, kita juga harus saling mengampuni. Begitu luar biasanya Tuhan Yesus menyayangi kita, kita juga harus menyayangi dan mengasihi sesama kita. Tidak boleh ada dendam. Tidak boleh kejahatan dibalas dengan kejahatan. Justru kejahatan kita balas dengan kebaikan. Ada haleluya Bapak Ibu. Puji Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu. Yang terakhir saudaraku. Yang terakhir, sepengetahuan dengan Tuhan. Ini nilai fantastik kita. Sepengetahuan dengan Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 4. 1 Korintus 1 ayat 4. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Pengetahuan inilah pengetahuan yang tetap harus kita miliki, pengetahuan tentang bagaimana kita ini, saudaraku, ya kan, di dalam kasih karunia itu telah mendapatkan pengampunan, telah mendapatkan anugerah, telah mendapatkan satu nilai kasih karunia, telah mendapatkan satu nilai berkenannya kita kepada Tuhan. Nah ini luar biasa Bapak Ibu. Pengetahuan inilah harus bertahan di dalam hidup kita sampai kita mati. Ya kan saudaraku? Sebab pengetahuan ini saudaraku apabila jangan meleset dari hal-hal tersebut, sehingga pengetahuan kita akan menjadi percuma dan pengetahuan kita atau daya fantasi kita akan dipergunakan oleh nilai-nilai kejahatan. Sehingga bahkan saudaraku melecehkan nilai-nilai kasih karunia itu sendiri. Berbahaya sekali saudaraku. Orang yang telah mendapatkan kasih karunia, yang sudah mendapatkan anugerah, seharusnya dia tidak mau bikin dosa lagi. Sebab ini adalah satu nilai fantastik yang sangat luar biasa, yang selaras dengan apa yang Tuhan sudah perbuat, dan menghargai apa yang sudah Tuhan berkorban bagi setiap kita. Jangan sampai daya fantastikmu itu, saudaraku, dihancurkan oleh si jahat, seolah-olah pengorbanan Tuhan itu menjadi nilai sia-sia. Dan seakan-akan pengorbanan Tuhan itu tidak ada harganya. Nah inilah banyak sekali dilakukan praktek oleh orang Kristen. Praktek tersebut praktek nilai kejahatan dan kenajisan. Bahkan dia balik nilai-nilai kasih karunia ini. Dia kan sudah bikin dosa tidak apa-apa. Hati-hati, ini daya fantastik iblis sebetulnya. Ya kan saudaraku, supaya Anda terseret kembali kepada nilai-nilai kenajisan dan pengetahuanmu akan dirusak sedemikian rupa sehingga engkau dalam kegelapan. Sehingga engkau terputus kembali hubunganmu dengan Tuhan. Hati-hati, kita harus benar-benar mempunyai pengetahuan yang benar. Dengan pengetahuan kita yang benar bahwa kita adalah telah mendapatkan anugerah dari Tuhan. Dengan demikian kita berterima kasih, bentuk terima kasihnya kita kepada Tuhan. Jangan serahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang kudus yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Ingat baik, pengetahuanmu akan kebenaran firman Tuhan harus bertahan sampai mati.
Sebab Yesus itu adalah Allah kita yang setia. Anda harus tahu itu. Jikalau engkau tidak mau tahu soal itu, berarti daya fantastikmu akan dihancurkan oleh si jahat. Dan engkau tidak akan pernah bisa bertahan di dalam kehidupan kekal. Justru engkau akan mendapatkan kematian yang kekal. Kita lihat di Ibrani 10, saudaraku. Di Ibrani pasal 10. Ayat 26-29. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina ke roh kasih karunia. Lihat, pengetahuanmu yang benar adalah kita diampuni oleh karena pengorbanan Yesus Kristus, dan darahnya tercurah, itulah darah anak domba Allah yang menghapus dosa kita. Pengetahuan ini sebaiknya jangan bergeser. Sebaiknya engkau bertahan dan jangan murtad. Ini penting. Jangan sampai dihancurkan pengetahuan fantastikmu ini. Kenapa saya anggap fantastik? Iya dong. Ini daya fantastik yang luar biasa. Kita nilai tahu bahwa kita diampuni itu bukan karena upaya kita, itu karena pengorbanan Tuhan. Dengan demikian, Bapak Ibu, satu nilai yang harus kita bertahan, saudara, karena kita hidup berdasarkan kasih karunia, bukan berdasarkan nilai-nilai hal-hal yang lain. Nah, tapi iblis tidak suka dengan itu, sehingga dia buat sedemikian rupa daya fantastik yang benar ini dihancurkan supaya manusia mempunyai daya fantastik si iblis yang tidak benar. Sehingga manusia itu kesukaannya bikin dosa lagi, bikin dosa lagi. Hati-hati Bapak Ibu. Saya berharap dengan nilai fantastik kita itu, pikiran daya fantastik kita yang itu, yang benar itu, selalu benar sepanjang hidup kita. Jangan sampai bergeser dari kebenaran firman Allah. Saya percaya firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Pesan saya yang terakhir, hati-hati dengan daya fantastikmu itu yang luar biasa, yang tetap hanya untuk ditujukan kepada nilai kemuliaan Tuhan dan untuk mempermuliakan Tuhan seumur hidupmu. Jangan menyimpang dari hal tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami bisa menjangkau nilai Tuhan dengan daya fantastik pikiran kami yang Tuhan berikan sebagai nilai yang sangat luar biasa. Dan ini seringkali ingin dihancurkan oleh si jahat. Kami tidak bersedia untuk dihancurkan. Kami tetap menyelaraskan daya fantastik kami ini hanya untuk kepada Tuhan, hanya untuk mempermuliakan Tuhan, hanya untuk setia kepada Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Saya percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Berkati Tuhan jemaat-Mu dimanapun mereka bisa mendengar khotbah ini. Dimanapun bisa mereka mendengar pemberitaan firman ini. Aku percaya mereka pun Tuhan pulihkan daya pikir mereka yang luar biasa, yang dari Tuhan tersebut, Tuhan untuk kembalikan, untuk menyelaraskan pikiran-pikiran mereka dengan Tuhan. Dan hal-hal yang najis dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Sembuhkan mereka yang sakit, kuatkan mereka yang lemah. Dan Tuhan memberikan pengharapan kepada mereka yang putus asa. Di dalam nama Yesus aku sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita, mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menyebut kita dalam kemuliaannya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya, amin.